Halo sahabat menyusui, saya Dr. Ameta Drupadi, dokter konselor menyusui. Saat ini saya akan menjelaskan tentang posisi dan perlekatan menyusui bayi yang benar, agar proses menyusui bunda menjadi nyaman dan lancar. Ada 5 posisi perlekatan menyusui. Posisi yang pertama, posisi cradle hold. Bayi digendong dengan nyaman oleh bunda, bayi menghadap ke dada bunda, kemudian peluk bayi. Kepala bayi ada di siku bunda dan lengan bunda menyanggah hingga bokong bayi. Lalu kepala, telinga, dan bahu dalam satu garis lurus. Tangan yang bawah memeluk bunda, jadi bayi berpelukan dengan bunda. Sehingga kondisi ini tidak menggunakan bedong. Sehingga ketika menyusui, bedong bayi dibuka dulu. Lalu peluk bayi, sehingga bayi sudah nyaman, pastikan hidung bayi dan mulut bayi di depan puting bunda. Lalu masukkan sebagian besar areola payudara bunda ke dalam mulut bayi. Masukkan semua, lalu bayi dipeluk. Nah, perlekatannya ini adalah bayi menghisap sebagian besar areola dari payudara bunda. Kemudian mulut bayi terbuka lebar, bibir atas kebuka keluar dan bibir bawah keluar dan dagu menempel, sehingga bayi nyaman untuk menyusu dengan bunda. Posisi cradle ini sering sekali digunakan oleh bunda-bunda ketika menyusui. Setelah posisi cradle hold ini, yang kedua adalah posisi cross cradle. Posisi cross cradle ini tangan kebalikan dari posisi cradle tadi. Nah, tangan menyanggah kepala dan bahu, kemudian tangan sebelah kiri yang dekat dengan payudara menyanggah payudara untuk memasukkan areolanya ke dalam mulut bayi, seperti ini. Posisi ini biasanya digunakan pada bunda kalau bunda memiliki puting yang datar atau puting yang flat ataupun masuk ke dalam. Nah, posisi ini lebih memudahkan bunda untuk dapat menyusui bayinya. Mengarahkan areola ke mulut bayi, sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi, lalu ketika bayi mulutnya terbuka lebar, masukkan sebagian besar areola dan kemudian peluk bayi sehingga bayi nyaman menyusu. Setelah 2 posisi menyusui tadi, ada posisi yang ketiga, yaitu posisi football hold. Bayi diletakkan dekat dengan lengan bunda, sejajar dengan lengan bunda, gendong dengan nyaman, kemudian tangan memegang kepala dan bahu seperti memegang bola, seperti ini. Tangan bayi memeluk bunda, dan masukkan sebagian besar areola ke dalam mulut bayi, lalu bayi akan menghisap dengan isapan yang dalam. Nah, posisi ini paling sering digunakan untuk bunda-bunda yang memiliki bayi kembar. Jadi bunda bisa menyusui sekaligus 2 bayi dalam satu proses menyusui. Setelah 3 posisi yang tadi saya jelaskan, nah kita masuk ke posisi keempat. Posisi keempat adalah reclining. Reclining adalah posisi yang lebih nyaman dan bisa membuat bunda lebih rileks. Nah, posisi ini bunda bersandar ke belakang, kemudian bunda bisa juga berbaring, lebih berbaring ke belakang dan bayi diletakkan di atas bunda. Nah, bayi diletakkan di atas bunda, pastikan perut bayi berada di sisi perut bunda atau di atas perut bunda. Kemudian bayi bisa menyusu dengan lebih nyaman. Nah, posisi ini biasanya paling sering digunakan pada bunda-bunda yang oversupply ASI-nya. Jadi yang ASI-nya mancur terlalu deras, sehingga ketika bayi menyusu dengan posisi yang lain, itu akan mudah tersedak. Sehingga disarankan dengan posisi reclining. Jadi posisi ini bisa melawan gravitasi sehingga suplai ASI yang keluar tidak terlalu deras, sehingga mengurangi terjadinya tersedak pada bayi. Nah, posisi yang kelima adalah posisi lying side. Posisi ini biasanya dilakukan oleh bunda-bunda yang baru saja pasca melahirkan atau baru saja mengalami operasi sesar. Pada prakteknya, posisi ini bunda diarahkan miring ke arah bayi dan bayi juga miring ke arah bunda dalam posisi berbaring. Nah, posisi lying side ini ibu miring ke arah bayi dan bayi juga miring ke arah ibu. Lalu letakkan bayi sejajar di depan ibu. Bayi disanggah di belakang punggung bayi, disanggah dengan bantal ataupun selimut yang digulung supaya bayi tidak terguling ke belakang. Kemudian lengan ibu bisa diletakkan di kepala atau bisa juga lengan ibu atau tangan ibu menyanggah bayi, memeluk bayi sampai bokong lalu dipeluk.
Nah, jangan lupa kaki ibu diberikan bantal ataupun guling supaya ibu lebih nyaman posisinya. Nah Bunda, itulah tadi 5 posisi menyusui yang baik dan benar. Dan pastikan jangan lupa perlekatannya mulut bayi. Perlekatan yang benar adalah sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi. Mulut bayi terbuka lebar, bibir atas terbuka ke atas, bibir bawah terbuka ke bawah seperti doer. Lalu bayi menyusu hingga sebagian besar areola dan bayi menghisap dengan isapan yang dalam. Nah Bunda, pastikan posisi dan perlekatan mulut bayi ketika menyusui yang benar ya, sehingga Bunda bisa menilai tanda-tanda kecukupan ASI. Bunda bisa menilai tanda kecukupan ASI dengan yang pertama, bayi menyusu dengan hisapan dalam waktu kurang lebih 5 menit sampai 20 menit. Lalu setelah menyusu, bayi tidak rewel ataupun tertidur. Dan kemudian bayi dalam 1 hari, pipisnya atau buang air kecilnya lebih dari 6 kali dalam 24 jam. Dan juga Bunda bisa menilai kenaikan berat badan bayi sesuai dengan usianya. Nah Bunda, jika posisi dan perlekatan menyusui Bunda dan bayi tidak benar, maka Bunda akan mengalami nyeri atau sakit pada puting pada saat menyusui. Dan juga Bunda bisa mengalami pembengkakan atau pembendungan pada payudara sehingga produksi ASI menjadi tidak lancar. Dan bayi ketika menghisap payudara Bunda tidak mendapatkan ASI secara optimal sehingga berat badan bayi menjadi tidak naik. Nah Bunda, demikianlah tips posisi dan perlekatan menyusui yang baik dan benar dari saya. Semoga bermanfaat untuk Bunda dan bisa dilakukan pada proses menyusui Bunda sehingga menjadi nyaman dan lancar. Salam pejuang ASI Indonesia. Sampai jumpa.